Sebagai orang yang bukan antikristus, kita berpegang kepada kebenaran, terang, dan kehidupan. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bahkan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono, Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, juga opa oma yang ada di rumah. Menarik membaca bacaan yang pertama, di mana ditegaskan mengenai situasi antikristus. Apa yang dimaksud dengan antikristus dan siapakah mereka itu antikristus? Menurut pandangan saya, zaman antikristus adalah zaman di mana manusia hidup dalam kebohongan. Zaman antikristus adalah hidup yang tidak mampu dimaknai dalam Tuhan dan iman kurang menjadi andalan. Maka hidup di zaman antikristus adalah orang-orang masuk dalam suasana di mana hidupnya tidak jujur. Zaman Kristus adalah zaman kebenaran. Karena Kristus itu sendiri adalah sang kebenaran.
Dalam Kristus orang senantiasa dituntun kepada terang. Maka kita, Anda dan saya melihat jika orang dekat dengan Yesus, hidupnya suci. Orang dekat dengan Yesus saleh luar biasa. Orang dekat dengan Kristus hidupnya penuh pengorbanan, tidak hitung-hitungan, melainkan mengabdi seutuhnya hanya semata-mata demi Allah. Orang yang dekat dengan Kristus itulah Immanuel, Allah yang beserta kita. Allah dibawa kemana-mana, ke kantor ya dibawa, dalam peristiwa hidup ya dibawa, dalam perjalanan ya dibawa, dalam kesaksian hidup pun dibawa. Kristus menuntun kita kepada kebenaran. Maka firman Tuhan hari ini Injil Yohanes yang juga buat saya menarik di pembukaan ini menjadi prolognya dari kesaksian Injil Yohanes bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan firman itu membawa terang dan terang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ini adalah ungkapan refleksi Yohanes yang luar biasa. Kalau Anda belajar Injil Yohanes, Anda akan sangat kagum melihat Injil Yohanes yang luar biasa pengetahuan tentang logos, kebijaksanaan. Dan sumber logos dan kebijaksanaan itu disampaikan Yohanes ialah Yesus Kristus sendiri. Tapi kalau Anda tidak pernah membacanya, ya bagaimana Anda tahu? Mungkin hanya tinggal tidur, merem, dan tidak ada makna sama sekali. Maka pentinglah membaca firman Tuhan supaya Anda dan saya dibawa kepada kebenaran itu sendiri. Hubungannya dengan kita apa? Anda dan saya berkat iman akan Yesus Kristus telah diberi rahmat untuk tahu dan mengetahui, mengenal Yesus lewat iman yang kita miliki. Sehingga iman akan Kristus menuntun Anda untuk tidak masuk dalam kebohongan-kebohongan. Supaya kita tidak terjebak pada zaman antikristus, di mana zaman itu memang zaman penuh hoax, zaman yang mungkin boleh orang melukiskannya sebagai kemunafikan, zaman yang amburadul, dan itu ada di sekitar kita kalau kita runut satu persatu. Mungkin bisa kita lihat berita-berita, banyak kali orang terjebak di sana. Mungkin Anda dan saya pun bisa mendengarnya, tapi jangan-jangan Anda pun bisa masuk di dalamnya. Maka Anda diberi pengetahuan akan kebenaran lewat iman akan Yesus. Pegang ini menjadi referensi supaya iman akan Kristus yang telah kita terima itu membawa Anda kepada kebenaran. Ciri kebenaran adalah kasih. Jika Anda kurang mengasihi, maka Anda tidak masuk dalam kebenaran. Tetapi jika kebenaran itu masuk dalam hidup kita, maka mengasihi itu menjadi ciri utama. Pengampunan lewat. Apapun yang terjadi dari dendam lewat. Sehingga hidup kita itu aman, tenang, dan rileks. Di penghujung tahun 2021 ini, mari kita lihat semua apakah hidupku sudah menuntun aku dalam kebenaran atau malahkah dalam kebohongan-kebohongan hidup yang tampak makna ini. Apakah di penghujung tahun 2021 ini kita juga makin dekat dengan Tuhan dan membawa Kristus dimanapun, sebagaimana kesaksian Yohanes hari ini, Kristus tinggal di tengah-tengah kita. Dan semoga dengan bekal ini membawa Anda untuk menyongsong tahun 2022. Tahun yang memang penuh kegentingan, tahun yang membawa kita menantang terus-menerus, tetapi Anda
sebagai orang yang bukan anti Kristus, maksud saya, Anda senantiasa berpegang itu kepada kebenaran, terang, dan kehidupan. Selamat menyongsong tahun baru dan Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.